Selamat pagi menjelang siang, anak-anakku yang terkasih kelas 3. Mohon maaf Pak Pras memberikan materi terlalu siang. Langsung saja Pak Pras membahas materi pelajaran agama Katolik untuk kelas 3. Sebelum kita mulai, kita doa dulu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang baik, ajarilah kami mengubah kebiasaan buruk kami menjadi baik, agar layak menjadi anak-anak kesayangan Allah yang selalu gembira dan bersukacita setiap saat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Sebelum kita masuk kepada pelajaran 7, mari kita bahas bersama lembar pengetahuan 6 yang minggu lalu kita kerjakan. Ya. Dibuka bukunya. Kalau ada yang keliru, dikoreksi, dibetulkan, jawabannya diganti. Kalau yang masih ada yang dikosongi, ya disalin jawabannya, supaya bisa jadi bahan belajar. Jadi tidak ada alasan minta kunci jawaban atau kunci jawabannya tidak ada. Ini sudah Pak Pras kasih kunci jawaban, ya. Pilihan ganda nomor 1. Jawabannya B. Nomor 2, jawabannya A. Nomor 3, A. Nomor 4, D. Pertobatan. 5, C. Pantas. 6, C. Dekat. 7, D. Mengampuni. 8, B. Membaptis dengan air. 9, C. Jangan memeras. 10, D. Memperingatkan. Lanjut, Romawi 2. Kalau terlalu cepat ya di pause. Romawi 2 nomor 1. Jawabannya Yordan. Yordan. Sungai Yordan. 2. Bertobat. Nomor 3. Baptisan Yohanes sebagai tanda pertobatan. Nomor 4. Allah. Nomor 5. Yohanes membaptis menggunakan air. 6. Yohanes mengecilkan dirinya karena dia yang akan datang itu lebih besar. Ini maksudnya bukan mengecilkan jadi ciut, itu bukan, ya. Jangan diartikan begitu. Itu mengkhayal namanya. Mengecilkan dirinya itu maksudnya merasa tidak pantas, bukan tubuhnya jadi kecil, bukan. Karena dia itu yang dimaksud adalah Yesus yang akan datang itu lebih besar, lebih mulia. Besar di sini bukan besar fisiknya, tapi besar kuasanya, lebih mulia, lebih agung, ya. 7. Jawabannya Yesus. 8. Diangkat sebagai anak Allah. 9. Bertobat, berhenti melakukan yang jahat atau yang tidak baik. 10. Jawabannya Roh. Ia yang akan datang itu maksudnya Yesus yang akan datang, akan membaptis menggunakan Roh Kudus. Lanjut nomor 3, Romawi 3.
Nomor 1, mengapa Yohanes namanya menjadi Yohanes Pembaptis? Karena Yohanes yang membaptis Yesus. Selain itu, Yohanes pekerjaannya juga membaptis orang banyak untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. 2. Nasihat Yohanes pada para pendosa. Bertobatlah dan kamu harus dibaptis supaya Allah mengampuni kamu. Ditulis ya, disalin. Kalau terlalu cepat di pause. Nomor 3. Yohanes menamakan dirinya, jawabannya, akulah suara-suara yang berseru-seru di padang gurun. Ini Yohanes menggambarkan dirinya sebagai suara yang berseru-seru di padang gurun untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Nomor 4. Untuk apa nyiru yang ada di tangan Tuhan atau di tangan Allah? Untuk menampi semua gandum sampai bersih. Ini perumpamaan ya. Jadi diumpamakan umat manusia itu adalah gandum. Ada yang buruk, ada yang bagus. Gandum yang buruk itu ya orang-orang yang melakukan kejahatan atau tindakan tidak baik. Kalau gandum yang bersih ya orang yang melakukan kebaikan. Nah, terus pertanyaannya, mungkin ada yang belum tahu nyiru itu apa ya. Nyiru itu adalah tampah ya, tampah untuk menampi beras. Nah, kalau ada yang tidak tahu tampah itu nyiru untuk menampi beras ya. Mau tahu gambarnya? Ini tak kasih tahu. Seperti ini nyiru ya. Bentuknya seperti ini. Ini untuk menampi beras. Berasnya biar bersih, tidak ada kerikilnya, tidak ada tidak ada debunya. Ini ya, nggo napeni beras. Kadang juga untuk napeni kacang hijau, nggo napeni kacang, nggo napeni jagung. Ini ya, beras ketan, itu kan biasanya ada debunya, ada pasirnya. Terbuat dari bambu ini alatnya, nyiru atau tampah ya. Paham? Oke, lanjut. Nomor 5. Jawabannya, Yohanes berkata, membuka tali kasutnya pun saya tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Allah. Itu yang Yohanes katakan tentang Yesus. Bahwa Yesus itu maha kuasa. Mari kita lanjutkan dengan pelajaran 7. Nah, ini ada gambar dua orang. Ini Yesus, ini Nikodemus. Nikodemus berkata bahwa Tuhan Yesus adalah guru yang dikirimkan Allah dari surga. Yang dikirim oleh Allah di surga. Ini. Jadi Nikodemus itu siapa? Terus apa yang bisa kita pelajari? Mari kita simak bersama. Sebagai pengantar, mengapa kok kita mempelajari
Nikodemus yang bercakap-cakap dengan Yesus. Ini ya, kebiasaan buruk itu menyebabkan kita menderita, sedangkan kebiasaan baik mendorong kita mencapai sukses. Itu sudah paten ya. Kalau berbuat jahat terus ya kita yang menderita sendiri, tidak tenang, terus diincar banyak orang. Nah, ini bahasa Ibrani ya. Nggak tahu artinya. Nah, ini gambar apa ini? Kamu amati sebentar. Ini ruangan kelas ya ini kayaknya. Mengerjakan. Oh ini. Baik. Gambar apa sih ini? Mari kita tanya ya. Itu adalah seorang anak berseragam SD yang sedang menyontek di kertas kecil yang dipegang tangan kirinya pada saat mengerjakan soal. Ya ini. Kira-kira berbuat jujur enggak? Enggak jujur ya. Menyontek. Nah, ini enggak baik. Ini salah satu contoh bagi kita supaya tidak curang. Lalu apa sih yang dipelajari pada hari ini? Ya ini, kita diajak meneladani semangat hidup Nikodemus yang tulus mencari kebenaran sejati demi melihat kerajaan Allah. Ini ya, meneladan semangat untuk mencari kebenaran. Agar kita dapat memahami arti perkataan Yesus tentang dilahirkan kembali, berusaha mengubah kebiasaan buruk dengan kebiasaan baru yang baik dan benar, sesuai ajaran dan teladan Yesus. Jadi semoga kita semakin percaya kepada Yesus sebagai jalan kebenaran dan kehidupan yang sungguh membahagiakan hidupnya di dunia ini dan kelak masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini maksud dari pelajaran pada hari ini ya. Mari kita simak bersama kisah kitab suci percakapan dengan Nikodemus. Ini dari Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai 21. Mari kita simak bersama. Alkitab Anak. Tuhan Yesus dan Nikodemus. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 21. Ada seorang pemimpin agama Yahudi, namanya adalah Nikodemus. Suatu hari, pada malam hari, tiba-tiba Nikodemus mencari Tuhan Yesus. Akhirnya Nikodemus bertemu Tuhan Yesus. Dia sangat senang sekali. Nikodemus berkata bahwa Tuhan Yesus adalah guru yang dikirim oleh Allah di sorga. Yesus berkata, jika ingin melihat kerajaan Allah, maka orang itu harus dilahirkan kembali. Nikodemus menjadi bingung karena tidak mungkin orang masuk ke perut ibunya dan dilahirkan lagi. Tuhan Yesus berkata bukan kelahiran badan, tetapi kelahiran roh yang tidak kelihatan.
Tuhan Yesus berkata bahwa setiap orang dapat dilahirkan dari Roh. Yesus berkata, Roh itu seperti angin tidak kelihatan, tetapi ada suaranya dan dapat dirasakan. Dulu, kamu adalah bayi yang dilahirkan oleh ibu. Sekarang, kamu punya roh yang baru dari Allah. Percayalah bahwa Tuhan turun dari sorga lalu datang ke dunia dan menjadi bayi manusia. Percayalah bahwa Tuhan datang untuk menebus dosa, kemudian bangkit dan hidup kembali menjadi Raja. Karena itu setiap orang yang percaya Tuhan harus dibaptis selam dan menerima Roh Kudus. Orang yang baru lahir dari Roh itu akan disebut bayi baru atau orang baru dalam kerajaan sorga. Ayat hafalan, kamu harus dilahirkan kembali. Yohanes pasal 3 ayat 7. Ya, itu tadi video percakapan Yesus bersama dengan Nikodemus ya. Ini. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari kisah kitab suci itu? Ini ada beberapa rangkuman ya. Nikodemus itu adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Nikodemus memandang Yesus sebagai utusan Allah. Jadi Nikodemus ini tahu bahwa Yesus itu utusan Allah karena Nikodemus sendiri adalah pemimpin agama Yahudi, ya. Artinya orang besar atau tokoh. Nomor 3, jika seseorang mau masuk kerajaan Allah, ia harus dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali artinya berubah dari kebiasaan buruk menjadi baik sesuai perintah Tuhan. Orang dilahirkan kembali melalui pembaptisan dalam nama Yesus. Inilah yang dimaksud dengan dilahirkan dari air dan Roh. Setelah dilahirkan kembali dan menjadi manusia baru, orang harus setia melaksanakan ajaran dan teladan hidup Yesus, yaitu tinggalkanlah kebiasaan-kebiasaan burukmu dan hiduplah sebagai manusia baru. Ini beberapa rangkuman yang bisa kita gali, kita ambil dari pelajaran ini. Lanjut berikutnya, ini yang kita rindukan, yaitu penugasan untuk selanjutnya kita kerjakan LKS lembar pengetahuan 7 halaman 45 sampai 47. Dikerjakan sebisanya. Ya, kalau enggak bisa, enggak tahu jawabannya ya dikosongi, tidak apa-apa. Ya, namanya juga mencoba. Kalau misalkan tidak tahu, ya dikosongi dulu, karena minggu depan pasti Pak Pras akan bahas. Ya, jadi dicoba, mencoba, mengerjakan. Salah tidak apa-apa. Keliru atau benar itu nanti kita pelajari bersama minggu depan, ya.
masih tetap sama, dikerjakan di LKS, foto tugas kirim via WA, pembahasan tugas ada di video minggu depan. Ini ya, ini ada pembahasan di video. Begitu halaman 45 sampai 47 itu ya, dicoba dikerjakan. Kalau enggak ngerti jawabannya ya dikosongi, enggak apa-apa. Baik, mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang baik, berilah kami semangat untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk kami menjadi baik sebagai manusia baru. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Itu saja yang bisa Pak Pras sampaikan melalui materi ini. Apabila banyak kurangnya, Pak Pras mohon maaf. Sekali lagi, berkah dalam.